Perkenalkan, nama saya Amalia Dia Ramadhani dengan NIM 14424000013. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis akustik kebisingan pada gedung NP Fakultas Kedokteran Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Subbab yang pertama yaitu analisis akustik objek studi sesuai dengan poin masalah akustik pada rating tool GBJI. Akustik kebisingan merupakan kondisi suara yang tidak diinginkan dan dapat mengganggu kenyamanan serta aktivitas pengguna dalam ruang. Tingkat kebisingan dalam bangunan dipengaruhi oleh sumber suara, jalur rambat suara, serta kemampuan elemen bangunan dalam meredam atau mengendalikan suara tersebut. Selanjutnya ada deskripsi objek studi, yaitu gedung NP merupakan salah satu gedung utama di Fakultas Kedokteran Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Gedung ini difungsikan sebagai ruang kuliah, ruang praktikum, laboratorium, serta ruang administrasi dosen. Dengan volume ruangan yang cukup besar dan banyaknya aktivitas pembelajaran setiap hari, sehingga gedung ini rentan terhadap masalah kebisingan. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Pada gambar ini, sumber kebisingan pada gedung NP berasal dari faktor eksternal, yaitu lalu lintas di Jalan Simolowaru dan area parkir, serta faktor internal berupa aktivitas pengguna, koridor sirkulasi, dan sistem mekanikal bangunan. Kebisingan tersebut berpotensi mengganggu kenyamanan proses pembelajaran. Lalu selanjutnya ada peta zonasi kebisingan, menunjukkan bahwa tingkat kebisingan tertinggi berada pada sisi barat bangunan yang berbatasan langsung dengan Jalan Simolowaru sebagai sumber kebisingan eksternal utama. Intensitas kebisingan cenderung menurun menuju area tengah dan sisi timur bangunan karena jarak terhadap sumber suara semakin jauh serta adanya ruang perantara. Lalu selanjutnya poin masalah akustik pada rating tool Green Sheet. Parameternya sendiri yaitu tingkat kebisingan atau dBA. Hasil pengukuran di gedung NP menunjukkan angka 55 sampai dengan 68 dBA. Sedangkan standar SNI 036386-2000 rekomendasi Green Sheet-nya sendiri yaitu 35 sampai 45, sehingga status kesesuaiannya sendiri tidak memenuhi standar SNI. Lalu hasil analisis akustik gedung NP sendiri. Hasil pengukuran yang dilakukan menggunakan sound level meter di beberapa titik ruangan gedung NP diperoleh tingkat kebisingan rata-rata antara 55 sampai 68 dBA saat aktivitas kuliah berlangsung. Angka ini jauh melebihi batas maksimal yang direkomendasikan oleh Green Sheet dan SNI untuk ruang pendidikan. Lanjut ke subbab kedua, yaitu standar kenyamanan akustik pada objek studi. Standar kenyamanan akustik digunakan sebagai acuan untuk menentukan apakah suatu ruangan memiliki tingkat kebisingan yang sesuai bagi aktivitas di dalamnya. Standar ini mencakup tingkat kebisingan, waktu dengung, serta karakteristik material dalam ruang. Berdasarkan standar SNI 036386-2000, tingkat kebisingan yang dianjurkan untuk ruang kelas adalah 35 sampai 40 dBA. Tingkat suara yang rendah ini krusial untuk memastikan komunikasi antara guru dan siswa berjalan lancar. Sementara itu, untuk lingkungan sekolah secara umum, baku mutunya adalah 55 dBA. Untuk standar tingkat kebisingan desibel atau dB per fungsi ruang di Indonesia umumnya mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang baku tingkat kebisingan. Tujuannya adalah untuk menjamin kenyamanan dan kesehatan penghuni atau pengguna ruang. Sebagai acuan umum, tingkat kebisingan yang dianjurkan adalah ruang kelas 35 sampai 40 dB, laboratorium 40 sampai 45 dB, sedangkan koridor 45 sampai 50 dB. Tingkat kebisingan yang melebihi batas tersebut dapat mengganggu konsentrasi pengguna. Lalu ada standar waktu dengung atau reverberation time, diatur berdasarkan fungsi ruang untuk mencapai kualitas akustik optimal. Umumnya ruang kelas berstandar 0,6 sampai 1,1 detik, ruang rapat atau meeting 0,7 sampai 1,1 detik, dan auditorium atau ballroom sekitar 1,6 sampai 2 detik.
Waktu dengung terlalu panjang mengurangi kejelasan suara atau speech intelligibility. Lalu selanjutnya ada nilai waktu dengung atau reverberation time. Ideal bervariasi tergantung fungsi ruang, namun umumnya berkisar antara 0,5 hingga 2 detik untuk mencapai keseimbangan kejelasan suara dan kenyamanan akustik. Ruang kelas atau pertemuan idealnya di bawah 1 detik, sementara ruang musik atau auditorium sekitar 1,5 hingga 2 detik untuk memaksimalkan gema. Untuk ruang kelas, waktu dengung yang disarankan berkisar 0,6 hingga 1 detik agar suara tetap jelas dan tidak bergema. Selanjutnya ada standar material akustik, merujuk pada spesifikasi teknis untuk menyerap, mengisolasi, atau meredam suara guna meningkatkan kenyamanan ruang dengan acuan kebisingan maksimal 55 dBA untuk hunian. Material standar meliputi rock wool, glass wool, busa poliuretan, PET, dan plafon akustik yang dipilih berdasarkan noise reduction coefficient dan waktu dengung. Lalu material penyerap suara digunakan untuk mengurangi gema di dalam ruangan. Materialnya sendiri meliputi rock wool, glass wool, busa akustik, dan panel PET. Untuk material penghalang suaranya digunakan untuk menahan suara masuk atau keluar ruangan, yaitu ada gipsum akustik atau papan gipsum serta plafon akustik. Lalu subbab yang ketiga yaitu rekomendasi perbaikan akustik dengan desain pasif dan aktif. Berdasarkan hasil analisis dan mengacu pada standar kenyamanan akustik, diperlukan upaya perbaikan untuk mengurangi kebisingan serta meningkatkan kualitas suara dalam ruang. Rekomendasi ini disusun untuk menjawab permasalahan kebisingan yang telah ditemukan pada kondisi existing. Yang pertama yaitu strategi desain pasif menggunakan material penyerap suara. Yang pertama ada panel akustik, berfungsi menyerap gelombang suara yang dipantulkan oleh permukaan dinding sehingga dapat mengurangi gema dan meningkatkan kejelasan komunikasi di dalam ruang. Yang kedua ada plafon akustik, berfungsi menyerap gelombang suara yang dapat dipantulkan oleh permukaan dinding sehingga dapat mengurangi gema dan meningkatkan kejelasan komunikasi di dalam ruang. Yang ketiga ada double glazing, merupakan sistem kaca berlapis yang mampu mereduksi transmisi suara dari luar bangunan ke dalam ruang. Yang keempat ada door sill, berfungsi menutup celah pada sisi pintu sehingga suara dari koridor atau ruang lain tidak mudah masuk ke dalam ruang. Yang kelima ada vegetasi buffer, berfungsi sebagai penghalang alami yang membantu mereduksi suara dari lingkungan luar sekaligus meningkatkan kualitas visual dan termal bangunan. Yang keenam ada lantai vinil atau karpet. Material lantai lunak seperti vinil atau karpet mampu mengurangi suara langkah dan benturan antar material keras. Selanjutnya ada strategi desain aktif, yaitu untuk mengelola kebisingan. Yang pertama, menggunakan sistem HVAC atau low noise, dirancang dengan tingkat kebisingan mesin yang lebih rendah dibanding sistem konvensional. Yang kedua, sound system membantu mendistribusikan suara pembicara serta merata ke seluruh area ruang sehingga komunikasi menjadi lebih jelas. Yang ketiga ada noise monitoring, berfungsi memantau tingkat kebisingan secara real time sehingga kualitas akustik ruang dapat dikontrol secara berkala. Yang keempat ada sound masking, bekerja dengan menambahkan suara latar berfrekuensi rendah untuk mengurangi distraksi dari suara percakapan atau aktivitas sekitar. Untuk kesimpulan dari analisis ini sendiri adalah bahwa Gedung NP Fakultas Kedokteran Untak Surabaya masih memiliki masalah kebisingan yang signifikan di mana tingkat bunyi melebihi standar SNI dan kriteria IHC 7 Green Chip. Kondisi ini berpotensi mengganggu kenyamanan dan konsentrasi mahasiswa selama kegiatan akademik. Melalui penerapan strategi desain pasif dan aktif yang telah direkomendasikan, diharapkan tingkat kebisingan dapat ditekan sesuai standar sehingga gedung NP dapat memberikan lingkungan belajar yang lebih nyaman dan mendukung proses
pendidikan yang berkualitas. Analisis ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak universitas dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas fasilitas gedung di masa mendatang.